Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah zuhur yang saya hormati, kita akan meneruskan membaca kitab Al-Kabair, di mana siang ini temanya tentang hal yang nampaknya biasa dan banyak dilakukan kita, banyak dilakukan saudara kita, apalagi di musim orang berkompetisi cari simpati seperti sekarang ini, yaitu at-tasammu' 'alan nas wa ma yusirrun, mencari-cari, mengintip-ngintip hal-hal yang orang justru ingin merahasiakan. Dalam istilah Al-Quran, orang yang suka ingin cari-cari pendengaran tentang hal yang orang inginnya dirahasiakan itu disebut sebagai al-jasus atau tajassus. Dalam surat Al-Hujurat, Allah melarang kita untuk melakukan apa yang disebut tajassus itu. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari informasi tentang orang lain yang orang lain itu tidak suka kalau informasi itu disebarkan, diketahui oleh banyak orang. Sikap seperti itu sekarang menjadi hal yang sepertinya semakin lumrah dilakukan lawan politik. Pendukung A misalnya, dia akan mencari-cari celah kekurangan B, B mencari kejelekan C, C mencari kejelekan D, dan seterusnya, dan saling menjatuhkan sesamanya. Nah, orang yang mencari-cari kejelekan orang untuk kepentingan sendiri, golongannya dan kelompoknya, namanya tajassus. Orang yang melakukannya disebut al-jasus, orang yang suka-suka, orang yang mencari-cari kekurangan orang lain, padahal orang yang punya kekurangan itu ketika diketahui kekurangannya oleh orang lain itu tidak suka. Ibnu Al-Jauzi berkata, qara'a Abu Zaid wal Hasan wa Dhuhaq Ibnu Sirin bil haq. Para ulama ada yang membacanya tidak jim tetapi hak, tahassus. Sedangkan ulama yang lain membacanya tajassus, yang intinya sesungguhnya hampir sama, pengertiannya hampir sama. Kalau tajassus itu an-auratin nas, keburukan orang lain yang itu menjadi auratnya, menjadi hal yang dirahasiakan. Kalau bilha al-istima' li hadisil qaum, mencuri-curi pendengaran dari hasil kesepakatan kelompok lain, itu kalau pakai hak, tahassus atau khasus, orang-orang yang mencari rahasia kelompok lain. Para ahli mufassir, ulama-ulama ahli tafsir berkata bahwa tajassus itu al-bahsu an aibil muslimin wa auratihim. Yang namanya tajassus itu mencari jeleknya sesama kaum muslimin dan sesuatu yang ditutupi dari kaum muslimin itu termasuk al-kabair, termasuk hal yang dilarang oleh ajaran kita. Maka para ulama sepakat, la yabhasu ahadukum an aibi akhihi liyattali alaihi idza satarahullah. Tidak seharusnya, tidak semestinya, bahkan tidak boleh bagi salah satu dari kalian untuk mencari-cari aibnya saudaranya, sahabatnya, temannya untuk ditampakkan pada yang lain, padahal Allah sudah menutupinya, sudah menyamarkannya. Waqila Ibnu Mas'ud, pernah juga ada orang yang berkata pada Ibnu Mas'ud, cerita tentang keburukan seseorang yang melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Mas'ud berkata bahwa
kami tidak suka dengan tajasus itu untuk menampakkan kesalahan saudara kita kepada yang lain. Rasulullah SAW yang jelas pernah bersabda, manistama'a ila hadisi qaumin wahum lahu karihun sabba fi udunaihi al-anaku yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari-cari informasi, mendengar-dengar atau ngintip-ngintip pendengaran kepada informasi suatu kaum, di mana kaum itu sesungguhnya tidak suka kalau diketahuinya, maka akan sobba fi udhunaihi, dituangkan ke kedua telinganya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, al-anaku, timah yang dibakar, timah yang yang melunak karena dibakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan yang dimaksud al-anak adalah ar-rasos al-muzab, timah yang dipanaskan kemudian meleleh dan kemudian dituangkan ke telinga orang yang suka mencari-cari informasi sesamanya atau kelompok lainnya, kemudian ia ceritakan kemana-mana, padahal orang itu atau kelompok itu tidak suka ketika diketahui oleh orang lain, ketika diketahui oleh banyak orang. Kan itulah di situasi yang seperti sekarang ini, di mana masing-masing ingin cari simpati, masing-masing ingin dianggap baik, hati-hati jangan sampai kita terjerumus menjadi orang yang atasammu ila aibi ghairihi, suka mencuri-curi pendengaran terhadap aibnya orang lain, kemudian kita ceritakan pada lainnya dalam rangka untuk mencari simpati kita atau mencari simpati kebaikan golongan kita atau orang yang kita dukung. Jika itu kita lakukan, kata Rasulullah, maka sobba fi udhunaihi al-anaku yaumal qiyamah, besok di hari kiamat akan dituangkan di kedua telinga kita timah yang telah meleleh karena dibakar. Saya kira kita penting waspada, penting hati-hati, dan kita beritahu keluarga kita, anak kita, suami dan istri kita untuk hati-hati ketika mendengar tentang aib orang lain. Kenapa tidak kita kemudian diam dan menutupinya? Jangan kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkannya, padahal orang itu, kelompok itu tidak suka kalau aibnya didengarkan, diketahui oleh orang yang lain. Saya kira itu, semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.